Seorang remaja 14 tahun yang tampak pendiam dan biasa saja di lingkungan sekitarnya, tiba-tiba menjadi sorotan setelah melakukan tindakan yang tidak terbayangkan, menghabisi nyawa seluruh keluarganya sendiri. Ketika diselidiki, ia mengaku mendengar bisikan-bisikan gaib yang memerintahkannya melakukan perbuatan keji tersebut. Bagaimana depresi yang menjerat seorang anak muda bisa membawanya terjerumus hingga sejauh ini? Dan apakah bisikan itu benar-benar gaib atau hanya bayangan dari luka batinnya yang dalam? Gila sih, kok bisa ya anak umur 14 tahun kepikiran ngelakuin itu cuma gara-gara bisikan gaib. Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini, kita akan membahas pembunuhan oleh remaja 14 tahun di Cilandak. Kasus pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal korban dan pelaku di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku merupakan remaja laki-laki berusia 14 tahun, sementara korbannya merupakan ayah, ibu, dan nenek pelaku sendiri. Saat itu, hari Sabtu tanggal 30 November pukul 1 pagi. Remaja berinisial MAS merasa tidak bisa tidur dan sering mendapatkan bisikan-bisikan yang meresahkan, yang bunyinya seperti ini. Terlalu banyak beban orang tua, sudah biar saya ngambil alih. Saya yang mengambil alih, biar mama papa masuk surga. Begitu bisikan yang ia dengar hingga memutuskan untuk mengambil pisau dan menikam orang tuanya. Ia mengambil pisau dari dapur di lantai 1 rumahnya. Kemudian naik ke lantai 2 untuk menikam ayah dan ibunya yang sedang tidur. Ibunya kemudian terbangun dan berteriak histeris melihat apa yang dilakukan anaknya. Teriakan itu membuat neneknya keluar dari kamar dan naas harus menjadi korban penusukan juga. Sang ibu berhasil kabur keluar rumah dengan nekat melompati pagar dalam kondisi berdarah-darah. Ia kemudian diselamatkan oleh warga setempat dengan dibawa ke rumah sakit Fatmawati dan menjalani perawatan. Sementara itu, MAS terlihat oleh petugas security tengah berjalan cepat di taman perumahan diduga ingin melarikan diri. Ketika dipanggil, ia tiba-tiba berlari ke arah lampu merah Karangtengah. Petugas security pun kemudian mengejar dan berhasil mengamankannya yang saat itu terlihat berlumuran darah di kedua tangan dan pakaiannya. Saat diamankan, ia tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan, ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun saat ditanya oleh petugas. Akibat penikaman yang dilakukan oleh MAS, ayah dan neneknya tewas. Sementara ibunya mengalami luka parah dan harus menjalani perawatan intensif. MAS pun akhirnya menjadi tersangka pembunuhan dan penganiayaan. Selama menjalani proses hukum, ia berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS mengingat usianya yang masih di bawah umur. Di sisi lain, MAS mengaku kalau ia menyesali tindakannya itu. Ia bahkan sempat meminta kepada polisi agar menyampaikan permohonan maafnya yang ditulis di selembar kertas kepada sang ibu dan mendoakannya agar segera sembuh. Sementara ibunya juga tidak menyangka tragedi ini akan menimpa keluarganya, yang masih membayangkan bahwa pada malam itu keluarganya sangat bahagia. Bahkan mereka masih sempat bermain dan bercanda sebelum insiden berdarah itu terjadi. Menariknya dari kasus ini, pelaku yaitu MAS yang masih berusia 14 tahun dikenal sebagai anak yang berprestasi. Ia bahkan sudah berada di kelas 10 SMA di usianya yang baru 14 tahun. Ia juga diketahui aktif mengikuti taekwondo. Saat ponselnya diperiksa polisi, polisi juga tidak menemukan hal-hal yang aneh atau menyimpang. Ia bahkan tidak kecanduan game online. Malah, ia senang melukis dan mendengarkan lagu. Hasil tes urin juga menunjukkan bahwa ia negatif narkoba. Ia juga dikenal sebagai anak yang penurut dan bersikap santun kepada orang tua. Di kesehariannya, MAS juga dikenal sebagai anak yang tertutup. Setelah pulang sekolah, ia langsung pulang ke rumah dan tidak nongkrong ataupun semacamnya. Keluarganya juga dikenal sebagai orang yang baik. Ayahnya yang berinisial APW 40 tahun merupakan seorang dosen di salah satu kampus swasta. Sementara ibu dan neneknya bekerja sebagai agen properti. Neneknya yang berinisial RM yang berusia 69 tahun juga dikenal aktif sebagai bendahara di kompleks tempat tinggalnya. Rutin mengikuti pengajian di masjid, bahkan dipercaya menjadi pemandi jenazah perempuan. Maka dari itu, motif dari pembunuhan ini masih belum jelas. Beberapa orang berspekulasi bahwa anak tersebut mengalami tekanan karena dipaksa belajar atau memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarganya. Apalagi diketahui kalau MAS sempat beberapa kali dibawa ke psikiater oleh ibunya. Tapi penyebabnya karena MAS dilaporkan sering tertidur di kelas. Untuk mendalami kasus ini, polisi memeriksa 7 saksi termasuk keluarga,
satpam, hingga guru MAS. Polisi juga melibatkan psikologi forensik untuk mendalami motif pembunuhan. Tapi, mengenai bisikan gaib yang didengar oleh MAS, menurut psikolog klinis, bisikan gaib secara umum merupakan salah satu bentuk gejala psikotik yang disebut dengan halusinasi auditorik. Kondisi ini bisa terjadi ketika seseorang mengalami gangguan psikologis, sehingga sulit membedakan mana yang realita dan mana yang hanya ada di dalam pikiran. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stres berlebih, trauma, depresi berat, faktor genetik, maupun cedera di area kepala. Biasanya, kondisi tersebut merujuk pada gejala skizofrenia, tetapi perlu pemeriksaan lanjutan untuk mendapatkan diagnosis yang pasti. Kasus remaja yang depresi hingga menghabisi orang tuanya sangat tragis dan menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh anak muda. Tekanan dari orang tua mengenai pendidikan dan prestasi memang bukan hal yang baru, namun bisa berdampak buruk jika tidak disertai dengan pemahaman tentang keseimbangan emosi dan mental anak. Dalam banyak kasus, orang tua yang terlalu menekankan nilai akademik tanpa memberi ruang untuk mengembangkan diri secara emosional atau memberi dukungan psikologis dapat memicu stres yang berlebihan pada anak. Penting untuk diingat bahwa meskipun orang tua mungkin memiliki niat baik untuk memotivasi anak agar sukses, cara mereka mendekati masalah tersebut bisa sangat mempengaruhi kesejahteraan mental anak. Stres yang berlebihan ditambah dengan kurangnya keterampilan mengelola emosi atau mencari dukungan yang tepat dapat menyebabkan perasaan tertekan yang ekstrim, bahkan berujung pada tindakan kekerasan. Meskipun tekanan akademik sudah ada sejak lama, era saat ini membawa tantangan baru terkait cara anak-anak dan remaja merespons stres, terutama dengan adanya media sosial yang turut memengaruhi persepsi diri mereka. Oleh karena itu, penting untuk orang tua dan masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda depresi atau gangguan mental pada remaja dan menyediakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental mereka. Cara berpikir anak-anak dan remaja tentu berkembang seiring dengan perubahan zaman. Meskipun masalah seperti tekanan akademik dari orang tua sudah ada sejak lama, cara anak-anak merespons tindakan tersebut bisa sangat berbeda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan teknologi di sekitarnya. Pada masa lalu, mungkin banyak anak yang merasa tertekan oleh tuntutan akademik yang tinggi. Mereka mungkin lebih memilih untuk melarikan diri atau mengisolasi diri, mencari pelarian melalui kegiatan lain, atau bahkan mengembangkan sikap narsistik sebagai bentuk perlindungan diri. Namun, kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain tidak seumum yang kita lihat sekarang. Itu karena cara anak-anak dan remaja zaman dulu mengatasi masalah lebih terbatas pada lingkungan sosial yang lebih kecil, dengan kurangnya pengaruh teknologi dan media sosial. Di zaman sekarang, situasinya jauh lebih kompleks. Tekanan dari orang tua yang mengutamakan prestasi akademik bisa terasa lebih intens karena pengaruh media sosial, perbandingan dengan orang lain yang lebih terekspos, dan adanya harapan untuk menjadi yang terbaik di berbagai aspek. Selain itu, remaja masa kini seringkali merasa kurang memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan atau mencari bantuan, yang membuat mereka lebih terisolasi. Meskipun masalah yang mereka hadapi sama, yaitu tekanan akademik, respons mereka bisa lebih ekstrim, baik dalam bentuk kekerasan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, seperti sifat atau pola pikir individu, tetapi juga karena faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan cara komunikasi, dan meningkatnya ekspektasi dalam masyarakat. Ini membuat pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental anak dan remaja, serta menyediakan saluran dukungan yang lebih terbuka untuk membantu mereka mengatasi stres dengan cara yang lebih sehat. Fenomena yang dialami oleh anak tersebut, di mana ia merasa dipengaruhi oleh bisikan gaib, dapat dipahami dari sudut pandang psikologi sebagai bentuk gangguan psikis yang bisa berhubungan dengan stres ekstrim, depresi, dan gangguan mental lainnya. Pada saat kejadian, tekanan psikologis yang dialami oleh anak tersebut bisa sangat berat, dan ditambah dengan adanya gangguan dalam persepsi realitas, yang memunculkan pengalaman mendengar suara atau bisikan yang tidak berasal dari luar dirinya. Ketika seorang anak berada di dalam kesehatan mental yang rapuh, apalagi di bawah tekanan emosional yang luar biasa, mekanisme pertahanan diri mereka bisa melemah. Dalam kondisi seperti itu, otak bisa menghasilkan suara atau bisikan internal yang mencerminkan kekacauan pikiran, seperti rasa marah, frustasi, atau bahkan perasaan tidak berdaya. Ini bisa terjadi pada individu yang tidak memiliki keterampilan untuk mengelola stres atau emosi negatif, yang membuat mereka lebih rentan terhadap pengalaman psikotik atau halusinasi. Bisikan yang didengar anak tersebut mungkin bisa dipahami sebagai manifestasi dari kekacauan emosional yang sangat besar. Dalam situasi tertekan, seseorang bisa merasa tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, dan suara-suara tersebut bisa seolah datang dari luar dirinya, memberikan perasaan bahwa ada kekuatan yang mempengaruhi atau mengontrol tindakannya. Secara psikologis, ini mungkin merupakan bagian dari gangguan psikotik yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Setelah kejadian, rasa penyesalan yang muncul pada anak tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan pemahaman kembali terhadap realitas dan perbuatannya. Penyesalan ini adalah indikasi bahwa meskipun terjadi gangguan pada saat itu, anak tersebut masih memiliki kapasitas untuk merasa bersalah dan menyesal, yang menandakan adanya elemen kesadaran diri dan penyesalan yang lebih besar. Kasus ini menjadi fokus perhatian bagi para psikolog karena melibatkan banyak faktor, seperti tekanan emosional
emosional, kemungkinan gangguan mental, dan pengaruh lingkungan. Pendampingan psikologis yang sedang dilakukan terhadap anak dan ibunya bertujuan untuk membantu mereka memahami apa yang terjadi, mengatasi trauma, dan memberikan pemulihan secara mental dan emosional. Para psikolog mungkin juga akan mendalami apakah peristiwa tersebut merupakan akibat dari gangguan mental yang lebih dalam atau hasil dari kondisi psikologis yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengarah pada tindakan ekstrim. Menurut Minsource, pendekatan yang bijak terhadap kasus seperti ini sangat penting karena kita harus memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan kondisi psikologis yang unik. Memang benar bahwa kita tidak bisa membenarkan perilaku kekerasan atau kejahatan dalam bentuk apapun, meskipun penyebabnya tampak kecil atau sepele. Hal ini tidak berarti kita bisa mengabaikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peristiwa tersebut, termasuk faktor lingkungan, pola asuh, dan kondisi psikologis individu yang terlibat. Tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan atau pembinaan yang relevan untuk menghadapi tantangan hidup, terutama di zaman sekarang yang penuh dengan tekanan eksternal, seperti media sosial, harapan akademik yang tinggi, dan dinamika keluarga yang mungkin tidak selalu mendukung. Dalam banyak kasus, orang tua mungkin tidak menyadari seberapa besar dampak dari cara mereka mendidik dan memberi tekanan pada anak-anak mereka. Tanggapan dari netizen yang menyebutkan kurangnya iman atau membandingkan dengan pengalaman pribadi mereka di masa lalu tidak sepenuhnya tepat. Setiap orang memiliki tingkat ketahanan mental yang berbeda, dan apa yang mungkin dapat ditangani oleh seseorang bisa menjadi tekanan yang sangat berat bagi orang lain. Kita tidak bisa menyamakan pengalaman seseorang dengan orang lain hanya berdasarkan umur atau generasi. Faktor-faktor psikologis, sosial, dan emosional sangat kompleks, dan tidak ada satu penyebab tunggal yang bisa menjelaskan suatu perilaku ekstrim. Memahami masalah ini dengan lebih mendalam membutuhkan penelaahan terhadap berbagai faktor yang terlibat, baik itu kondisi keluarga, dukungan sosial, pendidikan, dan juga kondisi mental anak tersebut. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memberikan penilaian atau kesimpulan, dan lebih fokus pada pemahaman tentang bagaimana membantu individu tersebut untuk pulih dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Nah, jadi itulah bahasan LMD Lorong Misteri Dunia episode kasus pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak. Motif pembunuhan ini memang belum bisa ditetapkan secara pasti karena masih diselidiki lebih dalam. Apalagi pelaku merupakan remaja yang masih di bawah umur dan diketahui memiliki kehidupan yang normal. Kira-kira gimana nih pendapat kalian soal kasus ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ClickSource. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.